Baik, sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Dari materi yang sebelumnya, yang atau yang materi-materi minggu kemarin, apabila ada yang bingung, yang mau ditanyakan, silakan bertanya ya, supaya jelas, supaya nanti UTS nggak bingung gitu ya. Nah, Pak, saya mau tanya Pak. boleh, silakan. Siapa ini? Rangga Pak. Kan kemarin tuh yang punya saya versinya masih yang 1,1.4 Pak. Sekarang udah diupdate. Itu si filenya harus dipindahin lagi atau gimana Pak? Nggak ngaruh sih, filenya sih nggak harus dipindahin, tinggal Oh, tinggal open folder aja. oke siap Pak. Makasih Pak. Ya, oke. Yang lain ada lagi, silakan. Sambil nunggu yang ini nih, yang masuk room. Udah 26 orang. Kalau dari absen sih ada sekitar 31 orang ya. Tapi yang online cuma 26 nih. Sisanya goib itu Pak. Ya, cuma absen doang kayaknya. Ya itu sebenarnya diserahkan ke kalian ya. Kalau misalnya hanya ngejar itu aja sih percuma gitu ya, nggak dapet ilmu gitu ya. Kalau cuma hanya nilai aja kayak gitu nggak ada gunanya gitu. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjutkan lagi sedikit lagi materinya. Nanti baru kita ke praktek ya, sedikit praktek. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke nama-nama yang sudah digunakan oleh CI atau yang disebut sebagai reserved word. Reserved word itu atau reserved word. Nah, reserved word ini biasanya ya digunakan dalam CI atau dalam semua bahasa pemrograman itu untuk pembuatan si fungsi-fungsi mereka. Sehingga kalau sudah digunakan kata-kata tersebut itu tidak bisa lagi dipakai oleh kita ya, tidak bisa lagi dipakai oleh kita. Nah, awalnya sih reserved ini, kalau reserved word ini kalau misalnya kita hanya pakai istilahnya, kalau pakai PHP murni ya itu nggak terlalu berpengaruh ya, karena kalau kita pakai framework itu kan berarti fungsi-fungsinya sudah dibikinin gitu ya sama CI, otomatis si nama-nama tersebut tidak boleh kita gunakan. Contoh ya, misalnya yang pertama nama-nama untuk controller. Nah, kalau untuk penamaan controller jelas tidak boleh menggunakan nama CI controller karena ini sudah merupakan part dari si controller itu sendiri gitu ya. Jadi tidak boleh pakai kata-kata itu untuk namanya gitu. Terus nama yang lain misalnya default atau index. Nah, ini juga sama, itu tidak boleh digunakan karena index itu biasanya digunakan untuk fungsi, atau default juga biasanya digunakan untuk fungsi dalam sebuah library di CI. Seperti itu. Nah, lanjut ke reserved word yang ada di fungsi ya. Untuk fungsi-fungsi itu sendiri, ini contohnya ya. Sebetulnya kita nggak harus hafal semua, gitu. Kita nggak harus hafal semua. Yang perlu kita eh, yang perlu kita perhatikan tuh sebetulnya yang mirip-mirip yang biasanya kita suka pakai gitu ya. Yang biasanya kita suka pakai, misalnya contoh ya, kayak kayak yang biasanya agak-agak suka dipakai tuh kayak gini, get instance. Nah, ini suka nih, tapi ini nggak boleh ya. Atau log message gitu. Nah, log message ini juga sebaiknya jangan gitu karena memang sudah digunakan oleh CI. Kita bisa pakai nama yang lain. Kalau PHP load class, nah load class juga ini jangan nih, load class gitu ya. Nah, itu juga nggak boleh kalau untuk si penamaan file gitu. Get config gitu, seperti itu nggak boleh juga. Nah, selanjutnya ke itu yang fungsi ya. Nah,
Lalu yang variabel, kalau variabel apa saja sebetulnya variabel cuma 3 sih yang perlu diperhatikan yang nggak boleh dipakai, yaitu variabel dengan nama config, dengan nama db atau length. Nah ini sebetulnya nggak error ya kalau kita pakai, tapi kan CI menggunakan variabel ini gitu. Jadi kalau nanti bersinggungan dengan library atau helper yang memiliki variabel tersebut, itu pasti jadi error nih programnya, karena si nilai config, db dan length-nya itu pasti sudah diisi sama kita, dan itu akan menyebabkan si helpernya atau si library-nya tidak berfungsi karena si nilainya sudah kita rubah gitu ya. Nah, itu yang jadi masalah. Sehingga sebaiknya dihindari ya kata-kata seperti config, db atau length. Ya kalau db sih kita kasih aja misalnya database. Nah, itu kan lebih enak ya untuk kitanya. Karena si database sendiri boleh kita pakai ya. Lalu konstanta. Nah, kalau konstanta itu banyak ya di CI itu banyak, tapi ada beberapa yang sepertinya harus jadi perhatian seperti self, nah environment atau viewpad ini kan atau CI version. Nah, ini yang sebetulnya perlu diperhatikan. Kalau sisa-sisanya saya yakin nggak akan lah ini kayak f open read write create destructive. Nah, itu kayaknya enggak lah ya. Soal kita buat bekerja dengan file, nah itu agak ke sana lah. Cuman ini perlu diperhatikan juga untuk penulisan si konstantanya. Lalu selanjutnya ada juga seperti konstanta exit config, exit error, exit input. Nah, ini juga sebaiknya tidak digunakan juga karena sudah menjadi reserved word gitu. Oke, materinya sebetulnya sudah selesai sampai sini. Nanti kita coba praktek ya. Sebelumnya kita akan ya tanya jawab dulu. Ada yang mau bertanya silahkan. Saya open mic aja yang mau bertanya. Oke, nggak ada yang bertanya? Kita lanjutkan. Bagaimana? Halo, halo, halo. Nggak ada responnya nih. Kedengeran nggak suara saya? Kedengaran, Pak. Takutnya nggak kedengeran karena nggak ada respon. Gimana? Apa kita lanjut atau ada yang mau bertanya? Silahkan. Mungkin bisa dilanjut, Pak. Ya, oke. Ya, sekarang kita coba praktek ya dengan file yang kemarin saya bagikan. Kita coba lihat apakah sudah mengikuti aturan yang ada atau belum ya. Nah, saya buka dulu ininya, examnya. Saya belum aktifkan examnya sama Sublime Text-nya. Kita buka. Dan browsernya kita siapkan juga. Oke, kita mulai dari browsernya. Yang kemarin sudah saya bagikan, kita ada controller form input ya. Kita ketik di sini di atasnya localhost CI index, lalu di sini kita ketik si nama controllernya. Nama controllernya adalah si form input. Form input. Nah, di sini bisa aja kita ketik index, bisa juga tidak ya. Karena index secara default akan dipanggil pertama kali ketika si controller tersebut dipanggil. Jadi sebenarnya dihilangkan aja. Nah, ini yang kemarin nih, program kita yang kemarin ada form input, ada nama ya, kelamin di sini. Di sini ada form kan, gitu. Ada form.
Nah, sekarang kita lihat kodenya. Kalau formnya kayak gini, sekarang kita lihat kodenya, apakah sudah sesuai atau tidak ya di form input. Nah, lihat. Oke, dari segi penamaan sudah sesuai. Jadi huruf besar semua di depan nama kelasnya, lalu ininya sudah betul ya. Input. Nah, di sini ada yang satu rekomendasi yang kurang tepat seperti ini. Ya, seperti penutupan sebuah indeks. Oke, sebentar. Ya, ini. Jadi seperti ini nih. Misalnya kan tadi ada penutup tag PHP ya, ada penutup tag PHP. Nah, ada rekomendasi di CI-nya itu si penutup tag-nya dihapus tapi diganti dengan komentar. Komentar keterangan tentang file. Ya, misalnya di sini nama filenya apa ya? Nama filenya adalah form input ya, atau ini menandakan bahwa ini adalah akhir dari si form input. Berarti di sini end ya, end of file. End of file. End of file, filenya apa? Filenya di sini form input .php, form input.php. Lalu message yang selanjutnya, ini lokasinya ada di mana? Ada di application ya. Application controller. Ya, application controller. Nah, si controller ini menandakan bahwa si file input ini berada di application controllers. Karena memungkinkan kalau misalnya controller kita bisa lebih dari satu, kita akan bikin ini baru gitu ya, folder baru. Katakannya misalnya controller untuk admin gitu ya. Nah, bisa aja seperti ini gitu. Nah, itu fungsinya kenapa kan dikasih keterangan supaya jelas ini filenya berada di mana gitu ya. Nah, itu sangat berguna untuk kerja tim. Nah, lalu apalagi nih yang kurang? Sekarang kita coba jalankan dulu ya. Dengan tag-nya dihilangkan, apakah error atau tidak gitu. Kita save, lalu kita lihat si browsernya kita, lalu kita refresh. Nah, nggak error ya. Berarti memang betul aturannya seperti itu. Sekarang coba kita lihat yang lain, misalnya ini khusus untuk yang tag PHP. Sekarang kita lihat view-nya. Ya, untuk yang kan ini dia loading form V ya. Kita lihat view-nya. Di view ada apa? Akan ada juga tag PHP ya. Bagaimana kalau misalnya tadi tuh kan tag PHP-nya tag PHP ada yang tag PHP kecil atau panjang atau pendek ya. Misalnya kita pakai tag PHP yang pendek gitu, berfungsi tidak? Gitu ya. Lalu coba kita lihat, save, kita refresh. Nah, masih berfungsi sebetulnya kalau di view ya, masih berfungsi. Nah, nggak masalah. Nah, cuman coba balik lagi ke yang ini. Nah, balik lagi ke view yang input, ke yang controller. Nah, berfungsi nggak? Ini saya rubah dulu si ininya, si form input. Saya hilangkan tag PHP-nya di tag PHP pendek. Sekarang coba saya refresh. Nah, error ya. Terjadi error nih kalau pakai PHP pendek. Nah, itu masalahnya. Jadi kalaupun di view itu nggak masalah pakai PHP ini tag PHP pendek, tapi akan masalah ketika berada di kelas. Jadi sebaiknya kita pakai tag PHP yang panjang supaya nggak error lah. Jadi nggak bolak-balik ngebenerin ya. Oh, di view-nya kayak gini, di controllernya kayak gini, beda-beda aturannya. Jadi sebaiknya disamakan menggunakan tag PHP yang panjang. Terus yang di view juga menggunakan tag PHP yang panjang gitu. Nah, sekarang kalau di view bagaimana kalau nggak pakai penutup ya? Nah, kalau nggak pakai penutup begini begitu ya. Saya hapus nih penutupnya begitu ya. Saya hapus nih penutupnya, saya save. Akan jadi masalah nggak? Refresh. Nah, oke. Nah, ini nggak akan jadi masalah, tapi si kodenya jadi bingung nih. Ya, terus
Satu itu, terus ada lagi yang di bawah nih, seperti yang apa? Ya, karena kan ini hanya untuk ini doang. Sekarang ini khusus ini nggak akan jadi masalah sih sebetulnya. Tapi kalau khusus untuk view, oh sebentar ini belum saya save. Nah, ini belum saya save. Harusnya sih bermasalah ya. Nah, masalah ternyata tadi saya belum save ya. Jadi kalau di view itu jadi masalah kalau tag penutupnya tidak dituliskan. Nah, ini kan kelihatan nih. Errornya di line number 6 ya. Nah, line number 6. Kalau kita lihat di view-nya line number 6. Nah, ini errornya di sini jelas. Errornya kenapa? Karena kita tidak menggunakan tag penutup di sini gitu ya, tag penutup di sini. Ya, tag penutup. Nah, kenapa kok di view error, tapi kalau di ini nggak error ya, di controller nggak error gitu. Karena kalau di controller itu isinya semuanya PHP dalam satu kelas. Jadi boleh dihilangkan atau pakai keterangan. Ada gunanya juga kalau dihilangkan ada keterangannya gitu ya. Nah, tapi kalau di view itu wajib ada karena di dalam view itu terdiri dari lebih dari satu bahasa pemrograman seperti PHP tag ya. Ini kan PHP nih, blok-bloknya PHP. Nah, ketika kita masuk ke blok, maksudnya ini bloknya HTML bukan PHP. Ini blok-bloknya HTML. Nah, ketika masuk ke blok PHP memang harus jelas batasannya. Jadi dari sini nih adalah blok PHP. Jadi ditandai dengan ini ya. Nah, itu wajib ada kalau khusus untuk view. Jadi jangan ketuker ya, kalau misalnya untuk kelas, boleh bawahnya dihilangkan, boleh juga tidak sebetulnya. Cuma ada beberapa browser yang kalau di kelasnya nggak ditutup, itu jadi masalah. Itu aja sih sebetulnya untuk mengantisipasi itu. Nah, kayak itu untuk yang aturan tag ya, aturan tag. Terus ke aturan apa lagi yang kurang tepat? Oh ini. Kalau lihat dari penamaan sebuah apa namanya function atau method, ini sudah benar, sudah sesuai dengan aturan untuk functionnya. Tapi kalau untuk variabel, nah ini variabel ya, variabel kita masih yang besar-besar karena yang besar-besar itu adalah sebuah konstanta. Jadi kita rubah nih ya, kita rubah nama ya karena ini kan sebuah indeks ya, indeks array yang nantinya bakal jadi suatu variabel di file sebelumnya. Nah, ini kita kasih nama juga jadi kecil ya. Jadi huruf kecil semua. Pak, maaf. Oh, sebentar. Belum ke-share ya? Oh iya, lupa. Ya, ini saya ulang lagi biasa nih kalau udah pindah jadi lupa nggak ke-share. Nah, contoh ini ya, kalau untuk penamaan, saya ulang lagi nih, untuk penamaan fungsi atau metode. Nah, kalau penamaan metodenya sudah benar, tapi yang kurang tepat adalah penamaan variabel. Tadi ini posisinya seperti ini, ya. Penamaan variabelnya masih besar-besar, gitu ya. Penamaannya masih besar-besar. Ini kita ganti jadi kecil, gitu ya. Jadi huruf kecil, ini juga jadi huruf kecil. Ini jadi huruf kecil. Nah, ini juga kan sudah dua ya, sudah dua karakter, itu sudah boleh. Nah, penamaan pada penamaan variabel ya, khusus penamaan variabel pada PHP itu case sensitif. Jadi huruf besar, huruf kecil itu sangat berpengaruh. Jadi harus hati-hati ketika penulisan variabel ya, dan pemanggilannya harus sama. Jadi untuk menghindari supaya nggak huruf gede huruf kecil, itu sih alasannya kenapa udah huruf kecil semua aja gitu. Jangan ada huruf besarnya. Alasannya itu sebetulnya kenapa sih variabel harus huruf kecil semua. Jadi kayak dibikin aturan supaya menghindari kesalahan pengetikan kalau pakai huruf besar gitu ya. Nah, seperti itu. Tujuannya ke sana. Nah, ini kalau kita lihat sudah mengikuti aturannya, sudah mengikuti aturan untuk si controllernya. Nah, sekarang kita lihat yang di view-nya. Nah, otomatis kalau variabelnya huruf kecil, untuk menghindari supaya tidak terjadi error, itu kita ketik ya. Kita ketik dengan huruf kecil semua, kita ganti gitu ya. Nah, ini kan ini untuk yang di form view-nya, ini nama ya. Name-nya itu kan sebuah variabel. Kita ganti nama juga. Jadi si aturan ini walaupun sebetulnya ini tagnya HTML ya, tagnya HTML, tapi karena
ada aturan di PHP-nya huruf kecil semua supaya tidak membingungkan kita gitu ya. Ini kita ganti aja ngikutin jadi huruf kecil juga gitu. Nah, misalnya ini lahir, passwordnya jadi pas. Ya, nah ini resetnya seperti ini. Ini sudah di save dan mengikuti aturan. Sekarang kita lihat yang ditampil data. Nah, ditampil data V juga kita ganti dengan nama gitu ya. TK gitu ya. Sama TGL akhir ya. Dan pas. Save. Nah, ini tinggal nama. Nah. Oke, nah ini sudah mengikuti aturan yang ada. Nah, kalau kita lihat di programnya, sebetulnya yang tadi sudah dibetulin ya, di refresh. Nah, ini kan sudah benar. Kalau kita nulis, kita masukin datanya, misalnya. Nah, ini sudah sesuai ya, seperti yang sebelumnya, tidak ada perubahan, tidak ada error gitu. Dan kita sudah ngikutin aturan penulisan dari si tag CI-nya ya, aturan dari CI-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang error nggak programnya yang setelah saya bagikan? Silahkan tanya aja. Apa cukup jelas? Buat program yang kemarin mah udah aman, Pak. Aman ya? Oke. Iya, Pak. Ya, nanti sepertinya minggu depan lah. Minggu depan kita akan masuk ke aturan, bukan aturan sih, setting ya, setting URI segment. Nanti saya jelasin URI segment. Tapi sebelumnya nih saya mau jelasin dulu tentang echo nih. Tadi kan ada yang nanya ya, jadi keingetan nih fungsinya echo itu seperti apa selain ngasih message gitu ya. Oke, saya buka dulu ininya. Nah, perintah echo gitu ya, atau echo gitu ya. Ada yang bacanya echo, ada yang echo. Kalau saya sih enaknya pakai echo gitu ya, lebih enak gitu bacanya. Tapi sebetulnya dibacanya harusnya echo gitu ya, bukan echo. Nah, echo di sini ya, sebetulnya fungsi untuk ngasih message, ngasih semacam apa ya, message, pesan gitu, pesan kemana gitu. Kalau echo-nya berada di berada di dokumen view gitu ya, berada di dokumen view, si echo ini dia akan ngasih message ke di si dokumen HTML-nya. Ya, jadi kalau kayak perintah ini ya, action. Nah, echo ini dia akan ngasih message ke si apa namanya, ke HTML-nya. Echo-nya apa? Isinya apa? Yaitu ini. Isinya seperti ini. Ya, isinya seperti ini. Nah, ini juga terlihat kalau misalnya kita dalam apa ya, dalam HTML itu kan nilai-nilai itu selalu diisi dengan menggunakan kutip ya, kutip 2 atau kutip 1. Nah, kalau di HTML sebaiknya menggunakan kutip 2 semuanya, menggunakan kutip 2. Sehingga kalau misalnya ketemu yang seperti ini, misalnya action, ini kan kutip 2 untuk menandakan nilai si action-nya sendiri. Jadi blok ini itu adalah nilai si action-nya sendiri. Sementara di dalamnya itu ada string gitu ya. Ada string yang dikeluarkan oleh echo ya, oleh echo. Stringnya berupa base URL, lalu index. Nah, ini ya. Karena kan ini sebetulnya yang akan tampil bukan tulisan index form input atau tampil data, tapi ada base URL-nya, artinya ada tambahannya, yaitu localhost CI. Ya, jadi ada localhost CI. Nah, itu apa? Jadi menggunakan apa sih nama string yang di dalamnya menggunakan satu kutip. Nah, echo di sini dia fungsinya memberi pesan atau memberi message itu ke dokumen HTML-nya.
Lalu ada lagi nggak fungsi yang lain gitu ya selain echo untuk message? Itu biasanya untuk tracing data. Tracing data kalau misalnya yakin nggak sih ini variabelnya ke input gitu ya? Atau apa sih nilainya sebelum ditampilkan? Nah, contohnya seperti ini. Kita sudah bahas tentang model view controller. Model view controller itu sebetulnya merupakan satu kesatuan, walaupun dipisah-pisah ya, filenya dipisah-pisah karena kegunaannya sebetulnya untuk memudahkan dalam mengorganisir si file-file tersebut. Nah, saya bilang ini adalah satu kesatuan itu seperti apa? Terlihat contohnya seperti ini. Bila kita kasih message gitu ya, kita kasih message sebuah echo gitu ya di sini, echo gitu ya. Nah, ini pesan dari controller. Nah, ini pesan dari controller. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan kita ngasih pesan, echo pesan dari controller. Nah, echo di sini dia ngasih pesannya ke siapa? Bukan ke si form view, tapi dia kasih pesannya ke browser sebetulnya. Dia ngasih pesannya ke browser. Nah, akan tampil nggak kalau seperti ini? Kan tadi dibilang apa sebelumnya waktu bahasan MVC, kalau view untuk tampilan ke browser, view itu harus berada di file view. Tapi ternyata si ini bisa juga kita tampilkan. Kita lihat ya. Nah, lihat. Ini kan ya, ini pesan dari controller. Nah, ini bisa kelihatan nih. Padahal ini kan berupa sebuah file yang berbeda ya. Yang dari sini itu filenya ada di file view. Sementara ini perintah yang di atas ini berada di controller. Nah, tapi ditampilkan secara satu kesatuan. Nah, itulah CI. Jadi bisa disatukan dalam satu kesatuan. Sehingga ini ada fungsinya si echo nih. Kalau misalnya bisa seperti ini. Fungsinya sih dia bisa mendeteksi variabel-variabel apa atau mengkonfirmasi apa sih benar nggak sih variabelnya terinput gitu ya, nilainya benar atau tidak gitu ya pada sebuah form. Bagaimana cara penggunaannya seperti ini nih penggunaannya. Ini misalnya saya hapus dulu, saya jadikan komentar gitu, supaya tidak terbaca. Komentar. Lalu misalnya saya ingin ngasih message gitu ya, ngasih message. Message sebetulnya yang berguna untuk menampilkan sebuah variabel. Nah, ini saya kasih contoh misalnya. Ini sebuah penulisan string ya. Nah, ini string. Gitu ya, string. Nah, lalu di sini lalu kita kasih lagi string. Nah, kita save dulu. Ini nilai variabel nama. Ini ditulisnya dari controller. Untuk function tampil ya, jadi ketika kita ngisi data nih. Lalu, karena kita fungsinya untuk ngecek ya, nah fungsinya kan hanya untuk ngecek benar sih variabel ini ada nilainya atau tidak gitu ya, atau kerekam atau enggak, kita bisa menonaktifkan dulu tuh perintah view-nya. Jadi nggak usah nampilkan view dulu, tapi nampilkan dulu benar nggak sih variabelnya, ada atau enggak gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat. Misalnya ini saya refresh dulu, nah ini kan sudah hilang datanya, misalnya ada nama gitu ya, bebas, saya kasih bebas dulu deh, ini hanya contoh aja. Nah, oke, dia akan ngebuka ini kan ya, ya dia akan ngebuka sebuah data gitu ya, dia akan membuka sebuah data. Ini kan, ini sebetulnya
variabel-variabelnya nih, variabel-variabel yang tampil, dan ini belum menampilkan si view-nya. View-nya dikasih komentar ya, view-nya dikasih, oh sebentar, view-nya belum saya hilangkan, belum saya save, harusnya hilang. Nah, harusnya kayak gini, yang tadi itu yang bawah itu adalah view. Nah, ini kan message dari message dari si controller ya. Nah, nilai variable data adalah, oh ini salah nih, salah ngetik nih. Salah ngetik, ininya harus pakai dolar, menandakan bahwa ini adalah sebuah variabel. Nah, ada kan ya, nilainya ada kan, bener nih. Jadi ini nilai yang variabelnya, ini nama variabelnya misalnya. Jangan dikasihin dolar, kalau dikasihin dolar nanti malah kelihatan si ininya nilainya. Jadi si echo di sini fungsinya hanya untuk mengkonfirmasi benar nggak sih si form yang tadi itu menyimpan file ke sini gitu, menyimpan data ke sini. Ini bisa kita deteksi kayak gini sebelum kita menampilkan view-nya. Jadi view-nya bisa dihilangkan. Nah, ini juga salah satu contoh bahwa si CI itu satu kesatuan antara view, model, dan controllernya. Nah, seperti itu ya untuk echo-nya. Kalau kita tidak perlu lagi echo-nya ya kita matikan lagi gitu. Tinggal matikan, kita bisa load view-nya. Gitu. Karena kalau nggak dimatikan ya nanti bakal kayak tadi nih. Ada kayak tampilan yang tadi nih, pertama yang belum ditampilkan ya, yang tidak dikasih. Nah, si message-nya tetap ada gitu ya, tetap kelihatan gitu. Dan ini adalah si view-nya. Itu. Jadi kalau sudah berfungsi ya sudah matikan dulu. Bener enggak gitu. Itu caranya gimana Pak, mengaktifkan dan dinonaktifkannya? Kita jadikan komentar. Nah, ini kan kalau ada tanda kayak begini ya, tanda double slash ini ya. Tanda double slash ini kan berarti ini tidak dibaca dan ini menjadi komentar nih. Ini kadang-kadang enak banget nih kalau misalnya udah bener nih nggak kepake lagi, dinonaktifin aja jadi komentar gitu kan. Matiin aja. Nah, ini biasanya berguna nih kalau misalnya kita coba dicek lagi gitu ya. Bener nggak sih gitu. Kita aktifin lagi gitu. Nah, terus kita lihat. Nah, ada kan aktif lagi gitu. Tapi oh ya udah benar nih. Udah saya nggak pakai lagi. Kita matiin gitu ya. Save. Begitu ya. Jadi fungsi komentar, fungsi echo atau echo ya. Saya biasa bacanya echo. Nah, ini bisa seperti ini. Ini kadang-kadang berguna ketika kita bekerja dengan program yang banyak ya, banyak. Karena potensinya untuk belajar CI ini pasti kita berhubungan dengan kode-kode program yang lebih dari berapa ya, banyak lah gitu ya. Apalagi fungsinya kalau lebih dari satu. Nah, kalau kita nggak manfaatkan ini yang si echo-nya atau kita manfaatkan komentar, itu akan menjadi suatu kesulitan ketika ya kalau kerja sendiri juga jadi sulit biasanya kalau bolak-balik ketik lagi gitu ya. Kasih ini apa gitu, fungsi apa gitu. Jadi kayak nandain lah gitu. Ini adalah fungsi untuk apa atau variabel untuk apa kalau mau dikasih komentar yang jelas. Tapi apalagi kalau bekerja dengan tim. Kalau tim ya jelas, ini function apa sih? Harus ada penjelasan di sini gitu ya. Ini function untuk tampil data. Bisa saja si penjelasannya kita taruh di atas misalnya ya, begini gitu ya. Ini fungsi atau metode ya, metode untuk menampilkan data dari apa, dari v.php. Nah gitu kan ya, kalau kayak gini kan jelas berarti oh ya ini metode untuk menampilkan data dari form v. Nah ini metodenya seperti ini. Bisa juga sih kata-katanya kita taruh di dalam gitu ya, di sini misalnya, yang menandakan bahwa oh ini fungsinya di sini. Nah, bisa seperti ini. Itu gimana kita ininya enaknya naruh message-nya di mana? Karena si message ini tidak akan dibaca oleh si PHP-nya, tapi dibaca oleh programmernya. Kalau kita running, kita refresh yang tadi, nah itu kan hilang ya. Yang tadi udah bener lagi, balik lagi, tapi tidak ada kata-kata message-nya, itu tidak ada ya. Maksudnya kata-kata keterangan bahwa ini adalah untuk apa gitu, itu tidak ada gitu.
Oke, itu ya untuk echo-nya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Pak mau nanya yang itu yang form inputnya. Ya, ini ada form input. Gimana? Namanya cuman bisa dimasukin sekali doang, Pak. Maksudnya gimana? Nama gimana? Ini kan form input, ya. Ya. Nama yang mana yang disekali? Buat yang misalnya udah di browser, udah di apa sih? Udah di apa? Kayak udah dijalanin di browsernya. Nah kan di nama misalnya Siti udah terus masuk ke view yang jadi HTML itu. Ini gitu ya. Ya, nah pas sudah di refresh dikembaliin lagi, gak bisa masukin nama baru, Pak. Bisa. Bisa. Kita ketik aja yang lain, langsung aja ketik. Misalnya Denny gitu ya. Bisa. Cuman biasanya ada suggestion. Ini bisa nih. Bisa seperti ini. Biasanya ada suggestion. Jadi kan browser tuh biasanya suka nyatet ini kita ya, history kita. Kalau kita klik belum diisi, biasanya suka ada suggestion gitu ya. Nah, itu. Tapi itu catch-nya dari si browsernya. Sebetulnya bisa sih, nggak ada masalah. Langsung aja ketik di sini. Gitu, cobain. Tapi di Siti mah gak bisa sih, Pak. Aneh tuh, berarti nggak ada. Coba di-share, coba. Ditunjukin. Masih ngutang itu, Pak. Yang Siti coba lihat. Kan udah gini ya, Pak. Nah, udah tadi udah masuk Siti. Nah, terus pas diklik itu gak bisa lagi tuh. Gak muncul gitu, Pak. Sebentar, saya lihat dulu. Mana Siti? Oh, ini masukkan nama, coba diketik. Tuh cuman Siti doang, jadi gak bisa. Enggak, itu gak bisa pilihan. Bisa diketik itu. Oh, terus ini di itu lagi. Itu sih berarti kalau nggak bisa diketik ininya. Saya curiga keyboardnya deh. Ya. Enggak, keyboardnya bisa ngetik nggak? Coba keyboardnya. Bisa, Pak. Ini bisa tuh. Mana coba? Ini bisa. Ini bisa. Bisa sih harusnya. Di sini harusnya bisa di refresh. Oh, bisa Pak. Udah Pak. Nah, itu bisa ya. Seharusnya bisa, nggak ada masalah ya. Nah. Siap Pak. Makasih ya Pak. Oke, ya. Ada lagi ya yang lain? Waduh, ini udah mau habis lagi waktunya. Ini kalau terputus lagi, langsung join lagi ya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini waktunya udah mulai di bawah 1 menit lagi. Oke, apa sudah cukup materi kita hari ini?